Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Syedina Muhammad wa ala alihi wahbihi amma ba'du. Hadirin semua muslimin wal muslihat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Perkenalkan, nama saya Sanju Astuti dengan NIM 190005141 dari kelas 6C Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dakwah yang saya akan mengangkat tema tentang pentingnya pendidikan oleh orang tua dengan judul pentingnya nasihat orang tua untuk mendidik anak. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berbuat baik termasuk terhadap orang tua. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, jika anak baru lahir 1 tahun sampai dengan 7 tahun, yang perlu ditanamkan itu adalah cinta dan kasih sayang. Tumbuhnya perasaan itu merupakan modal untuk menciptakan warna yang indah, cinta dan perasaan sejak dia lahir. Berbicara tentang pendidikan, dalam Islam, pendidikan berarti usaha seseorang untuk mempengaruhi seseorang agar menjadi dewasa atau mencapai taraf hidup dan taraf kerohanian yang lebih tinggi. Dengan demikian, pendidikan berarti segala upaya orang dewasa yang dipadukan dengan anak-anak untuk membimbing perkembangan fisik dan mental anak hingga dewasa. Seperti yang sudah dijelaskan pada hadis riwayat, artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah dia menguasai ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu wajib karena orang tua telah mengasuh, mendidik. Karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang ini. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara
keduanya perkataan yang menyakiti hati mereka. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia, begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang demikian itu karena betapa besar jasa keduanya kepada sang anak. Baiklah, hadirin sekalian, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan orang tua, di mana diantaranya yaitu yang pertama, membangun komunikasi yang baik dengan anak. Dan yang poin kedua, senantiasa menjadi pendengar setia anak, bisa mendengar keluhan, kebahagiaan, dan keseharian anak. Dan untuk poin yang ketiga yaitu memperhatikan pergaulan anak sehari-hari di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, mengatur waktu anak. Dan yang kelima, memberikan perhatian dan waktu kepada anak. Dan yang keenam, poin keenam ini adalah poin yang terakhir, yaitu menjadi guru saat di rumah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melakukan sesuatu bukan sekedar formalitas saja, tetapi karena sesungguhnya mendorong ketakwaan, kasih sayang, dan keikhlasan. Mendorong ketakwaan, kasih sayang, dan keikhlasan. Oleh karena itu, nasihat yang datang dari hati berbeda dengan nasihat yang datang dari mulut. Nasihat dari hati akan sampai ke hati, dan nasihat dari mulut hanya akan melewati telinga. Bukan telinga orang yang sering bertanya dengan keluhan. Bukan telinga orang yang sering bertanya dengan keluhan, mengapa anak bijaksana tetapi tidak mendengarkan nasihat orang tuanya? Mengapa anak mau menurut kehendak sendiri dan tidak menuruti nasihat orang tuanya? Dan mengapa sebelum kita berbicara tentang anak-anak, mengapa kita tidak berbicara tentang diri kita sendiri? Karena bisa jadi sumber masalahnya ada pada kita. Nasihat yang diberikan kepada seorang guru yang merasa bahwa ketika mengajar, murid-muridnya tidak memperhatikan apa yang sedang dikomunikasikan. Ia merasa murid-muridnya itu bodoh. Maka ia berkonsultasi dengan seorang ulama mengadukan tingkah laku muridnya. Oleh karena itu, imam mengajak para guru termasuk orang tua untuk tidak terburu-buru menyalahkan anak, tidak terburu-buru menyalahkan siswa, tidak terburu-buru menyalahkan jamaah yang mengaji. Masalahnya bisa orang tua atau guru atau ustadz atau kiai. Jadi nasihat dari hati ke hati selalu diberikan dengan kata-kata yang selalu berbicara. Bagaimana cara orang tua untuk membentuk anak menjadi berkualitas? Yakni dengan berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya lanjutkan. Allah Subhanahu serta selalu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 17 yang artinya, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah
berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Tapi semua yang dia katakan dimotivasi oleh cinta di dalam hatinya. Nasihat yang keluar dari mulut didorong oleh keikhlasan hati. Nasihat yang keluar dari mulut didorong oleh keikhlasan hati, kesatuan antara ketulusan hati, cinta dalam hati. Cinta dalam hati ini yang akan menimbang nasihat yang keluar dari mulut, yang akan menembus jauh ke dalam hati orang yang dinasehati. Dinasehati ini adalah salah satu poin terpenting yang harus diingat dalam pendekatan konseling dan bimbingan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam dakwah kali ini. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata hanturkan terima kasih. Dan akhir kata saya hanturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.